Halo, selamat pagi. Jaga kita nih, jaga 48. Ikuti terus ya. Ah, ini pintu masuknya nih. Telur. Nah, ini ruang baju. Kamar mesinnya. Control roomnya. Waktu menunjukkan 04.00 pagi. Kita cek monitor dulu nih, apa ya kejadian-kejadian tadi sebelum pengganti kita, alarm yang terjadi, biar kita tahu historinya. Nah, mulai dari jam 00 kayaknya tidak ada masalah deh, masih bagus dia. Terakhir oke, kayak masih baik-baik saja. Terus kita kembali ke generator yang sedang menyala, generator nomor 1. Nah, di sini lihat temperatur sama data-data yang mesin yang sedang berjalan. Oke, kita lanjut patrol dulu keliling, mengawasi mesin-mesin yang sedang berjalan atau mengecek-cek pipa, siapa tahu ada yang bocor apa gimana. Kita lanjut dulu. Pertama sekali kita cek got dulu. Kalau kita turun kamar mesin, ini kita cek pertama got sebelah kiri dulu. Oh, dia bagus, kayaknya tidak ada penambahan debit air di air gotnya. Habis itu kita ke sebelah kanan. Nah, ini juga kayaknya bagus ya.
Kemudian kita cek got bagian belakang atau biji swell. Oke, itu di strider ya. Oh, dia masih bagus dia. Masih jauh dari level batas untuk alarm. Ini namanya tangki steering tube before. Ini steering tube after ping. Yang tadi for ping, after ping. Lalu kemudian kita cek swell yang di bawah roda gila. Apa kan? Bagus dia. Cooling water pump atau pompa pendingin. Tidak pompa pendingin, pompa air laut untuk LPG. Ini Takten 0,8. Pecahnya dia 2,2 kilogram atau bar. Cek temperatur bahan bakar FO berapa dia posisinya. 112 derajat Celcius. Oke, kita cek klaim dulu. Ini namanya drinking water hydrofor, tangki untuk pompa untuk air minum. Ini untuk fresh water hydrofor. Ini tangki untuk pemakaian air tawar untuk sehari-hari di atas kapal. Ini namanya LP cooler. Inilah proses pendinginan air tawar oleh air laut yang tadi dari pompa kenare main cooling water. Nah, di sini proses pendinginannya. Ini namanya LP cooler. Tawarnya, air tawar, ini air tawar, ini air lautnya, air laut, tapi dia di sini terbalik, air lautnya masuk dari bawah, keluar dari atas, tapi kalau air tawarnya dia masuk dari atas, keluar dari bawah. Ini dia LO cooler untuk main engine, proses pendinginan oli main engine. Kalau lagi jalan, jadi dinginkan oleh air tawar
itu dia jenisnya pakai AT, high temperature. Ini boiler. Salah, tangki air untuk boiler, kasket, tangki kasket. Kotoran dari toilet. Sini kita proses sebelum kita buang ke laut. Ada campuran kimia. Kimianya. Sini khusus pompanya. Ini tangkinya. Ini namanya pesawat untuk balas treatment, untuk menetralisir plankton-plankton yang ada di air balas. Jika kita berlayar dari suatu negara ke negara lain, supaya tidak terjadi perbedaan planktonnya. Jadi dia dinetralisir, istilahnya dinolkan lah, tidak ada planktonnya. Kalau kapal tidak memiliki ini, biasanya disuruh sirkulasi, dia balasnya disirkulasi kurang lebih 24 jam, minimal 24 jam. Purifier room. Ini FO purifier yang fungsinya untuk memisahkan kotoran, minyak, air dari bahan bakar FO. Ini ada 2 biji. Nomor 1, nomor 2. Di sebelahnya dia LO purifier yang fungsinya untuk memisahkan atau menyaring kotoran-kotoran dari minyak pelumas atau lubricating oil. Ini ada 2 biji. Nomor 1, nomor 2. Nah, ini panelnya. Sekalian juga di ruangan ini ada
flow meter main engine, flow meter FO generator. Yang ini dia untuk flow meter main engine. Ini nama alat ini filter auto backwash. Ini fungsi menyaring bahan bakar sebelum masuk ke main engine. Dia lebih halus lagi dari filter biasa. Freshwater generator adalah sebuah pesawat yang mengubah air laut menjadi air tawar dengan cara evaporasi, dengan memanfaatkan pendingin main engine yang temperaturnya di atas 60 derajat, memanaskan air laut di dalam bejana ini dengan tekanan 1 atm atau 1 atmosfer. Nanti pada video-video berikutnya akan kita bahas lagi tentang cara kerjanya. Freshwater yang di sini jenisnya jenis tube. OWS, Oil Water Separator. Ini fungsinya untuk memisahkan air dengan minyak, yaitu air bekas-bekas dari kamar mesin sebelum kita buang ke laut. Kita proses melalui alat ini, oil water separator, agar tidak tercemar laut dengan ketentuan 15 ppm atau 15 part per million. Ini dia pesawat main air compressor. Fungsinya untuk menghasilkan udara di atas kapal. Digunakan berbagai macam, yaitu untuk sistem kontrol, ada juga untuk udara starting pertama. Ini dia, ada 2 biji ini. Kemudian udara yang dihasilkan dimasukkan ke dalam tangki ini, main air reservoir. Ini ada 2 biji juga. Sebagian udara ya dari main air reservoir ini dimasukkan lagi atau diproses lagi ke air dryer. Fungsinya agar udara benar-benar kering. Ini untuk udara yang masuk air dryer ini dimasukkan ke sistem kontrol nanti, sistem kontrol udara, agar tidak terjadi kemacetan pada palap-palap atau tidak terjadi kerak pada piston-piston yang menggerakkan sistem kontrolnya. Ini tangki kontrol air reservoirnya. Ini yang saya masuk udara yang dari air dryer tadi, masukkan lagi ke sini. Habis dari dimasukkan ke sini, dibagi lagi. Di sini dia prosesnya solenoid untuk menggerakkan sistem kontrol itu. Ada sistem kontrol main engine, generator, quick closing valve. Dia ada di sini. Udara untuk pembagiannya. Kalau ini namanya valve kontrol hidrolik. Ini hidrolik untuk pompa untuk membuka solenoid valve untuk
Ini khusus untuk keran hidrolik. Jadi kita membukanya tidak usah putar manual lagi. Ini sih tinggal tekan solenoidnya aja. Akan tahu, tekan di monitornya aja dari balas control room. Nah, ini solenoidnya nih. Di dalam sini dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini nama pesawatnya calorifier heater panel. Nah, ini adalah alat untuk memanaskan air tawar untuk keperluan akomodasi. Ini airnya berasal dari tangki hidropor, bisa tangki drinking water tadi bisa. Ini disalurkan ke akomodasi cabin crew atau ke dapur juga bisa untuk sterilisasi peralatan dapur. Nah, ini dia insinerator. Fungsinya untuk membakar sampah di atas kapal. Sesuai dengan ketentuan MARPOL, dilarang membakar sampah, plastik, dan sisa-sisa makanan. Nah, ini chambernya ini, atau pintu untuk memasukkan sampah ke dalamnya. Nah, ini panelnya ini. Terus yang di sebelahnya ini namanya waste oil tank. Fungsi alat ini untuk mengevaporasi atau memanaskan atau menguapkan FO slot dan LO slot. Fungsinya agar tidak terlalu banyak kapasitas slot di atas kapal. Jadi cuman slot murni, nggak ada kandungan airnya lagi. Airnya dievaporasi atau diuapkan. Setelah diuapkan, setelah murni jadi minyak, bisa juga dibakar pakai insinerator ini. Oke, kita lanjut ke sebelahnya lagi. Ini namanya kompresor AC sentral. Untuk sama kayak AC di mall-mall itulah, dia pakai yang besar dia. Beda sama yang di rumah. Kalau yang di rumah kan portable. Lanjut lagi sebelahnya. Ini kompresor buat provision atau gandrum atau untuk mesin pendingin stok makanan di dapur. Nah, ini panelnya nih. Ini panel air conditioning plan report 1 nomor 2. Kalau ini alarm, dia fungsinya suatu saat nanti akan kita bikin video fungsi dari satu-satu.
Apa dia? Lihat dari atas, alarm apa yang bunyi? Oke. Oke, kita naik lagi ke bagian boiler, lantai boiler, untuk melakukan pengecekan setiap kita kali jaga. Nah ini dia, kita sudah sampai di lantai boiler. Nah ini boilernya. Boilernya lagi nyala ya. Ini panelnya. Nanti kita video-video berikutnya akan kita bahas tentang sistem cara kerja boiler dan alat-alat atau apendensi yang ada di boiler. Apa-apa saja itu apendensi boiler. Sekalian juga di lantai ini kita ngecek tangki air, tank temperatur, bagaimana levelnya. Tank temperatur ini disinilah air untuk di tangki, inilah tangkinya untuk pendingin generator dan mesin-mesin lainnya. Nah, dan ini tangki LP cooler. Inilah tangki air tawar yang didinginkan oleh main seawater cooling tadi yang saya tunjuk pertama di video sebelumnya. Nah ini peralatan jika terjadi sesuatu untuk pemadam kebakaran. Jenisnya foam atau busa. Nah ini yang satu lagi. Nah ini jenis air. Nah ini yang satu lagi jenis foam juga, foam Westinghouse yang ukuran agak besar. Oke, habis itu kita turun lagi ke bawah ke control room. Oh iya, hampir ketinggalan. Ini ada satu alat baru nih. Baru saya nemu di kapal ini. Jarang sih kapal ini masih pakai, kecuali kapal-kapal yang udah di atas tahun 2006 ke atas. Itu pun tergantung perusahaannya memberikan apa tidak. Ini namanya ultrasonic cleaner. Fungsi alat ini untuk membersihkan dengan cara dimasukkan filter atau bol dari purifier atau filter dari auto backwash dengan cara dipanaskan, tapi di dalamnya ada bahan kimia. Nah, mari kita buka, ini ada bahan kimianya nih. Nah, ini bahan kimianya nih. Oke. Steering gear atau kemudi.
Dia pakai ada 2 motor dia. Dan ini juga bisa dimainkan dari bridge, bisa dimainkan dari lokal. Dari bridge atau anjungan bisa dimainkan dengan autopilot. Kalau terjadi masalah sesuatu atau ada masalah, bisa dimainkan secara emergency steering. Nah, ini emergency steering. Remote control untuk kalau dia posisi 1 berarti mainnya dari anjungan. Nomor 2 netral, stop. Nomor 3 dari local control atau dari sini. Nah, ini pompanya, ini pompa nomor 1, panel pompa nomor 1. Sudah dinyalakan pompa tadi, baru kita mainkan dari sini. Kita tinggal tekan buka locknya. Nah, kalau dia mau ke kiri, misalnya anjungan minta kiri kata ya, kita tinggal mainkan switch tombol ini aja. Tuas ini, mainkan tombol tuas merah. Kalau misalnya anjungan minta kiri 5, nah kita tekan, baru sambil lihat di sini sampai 5 derajat ke kiri. Ini tengah-tengah 0. Kalau sini dari sini 5 derajat sampai 50, udah sama juga. Ini 0 sampai 5, 50. Di lock. Dan biar tidak capek, bisa juga kita lihat langsung monitornya ada di sana nih, ada indikatornya nih. Nah, langsung jelas. Kita tekan, baru kita langsung nunggu di sini aja sampai berapa dia mintanya, ke kiri apa ke kanan, kita lihat di sini. Nah, ini kompas sekalian, arah haluan berapa ya kan, bisa dilihat dari sini. Nah, ini telepon, pesawat telepon untuk komunikasi dengan anjungan. Oke, kalau ini mesin windlass, tangkinya lah. Kalau mesin tangki hidroliknya, kalau mesinnya di atas dia. Ini pakai sistem pendingin air laut, macam-macam windlass. Ada yang pakai sistem pendingin angin, dia dipakai kipas. Nah, ini pakainya air laut. Makanya kadang kalau suatu kapal-kapal masuk pelabuhan, biasanya ada kayak air jakarnya kok jalan terus, padahal kapal udah berhenti, udah sandar, tapi air jangkarnya kok jalan terus. Itu disengaja untuk mendinginkan oli hidrolik untuk windlass agar bisa dipakai setiap saat untuk mengatur posisi tali, ketegangan tali. Kalau dia panas, dia akan mati sendiri. Ini dibuat sensor di sini. Nah, ini namanya, ini sensornya. Nah, ini sensornya. Fungsinya ini pada derajat tertentu mati. Pada kalau musim dingin dia mati sendiri juga, dia terlalu dingin mati, terlalu panas mati. Jadi untuk menjaga kualitas oli agar tidak rusak olinya. Ini dia pakai 2 motor, tergantung pakainya kita motor yang mana, motor nomor 1 apa nomor 2.
Nah, ini terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengikuti saya keliling kamar mesin MV Van Begonia. Saya tunggu saran, komen, dan share-nya ya untuk kemajuan konten video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe. Penanda silalahi. Dadah.